Sampurasun penonton YouTube saya, Makam Pasir Astana Cipancar, Limbangan yang kini dinamai Makam Adipati Liman Senjaya Kusuma atau Makam Sunan Cipancar Pasirwaru, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, sebenarnya makam tua sekali yang telah ada sejak zaman Kerajaan Galuh, karena di sini ada makam Prabu Kandiawan Raja Kendan ketiga pendiri Medang Jati tahun 597 Masehi, Prabu Retikandayun pendiri Kerajaan Galuh antara tahun 670 sampai 702 Masehi dan keempat saudaranya, yaitu Mangukuhan, Karungkalah, Katum Maralah, dan Sandanggreba, putra-putranya Prabu Kandiawan. Hanya sebagian orang saja yang tahunya, itu pun yang mempunyai Babon Cipancar Girang Limbangan dan Cipancar Hilir Sumedang Larang. Baik, saya ulas dari nilai kesejarahannya dulu. Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang pernah menunjukkan keeksistensiannya di Nusantara sejak tahun 669 Masehi. Awalnya Kerajaan Tarumanegara sering dikaitkan dengan Kerajaan Galuh. Ternyata hubungan Kerajaan Tarumanegara dengan Kerajaan Galuh yaitu merupakan keturunan langsung. Karena Kerajaan Tarumanegara mempunyai beberapa bawahan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayahnya. Kerajaan Galuh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kendan yang adalah bawahan Kerajaan Tarumanegara. Nama Raja Kendan ketiga yaitu Sang Kandiawan dan bergelar Raja Residewa Raja mempunyai 5 anak. Anak pertama bernama Mangukuhan, anak kedua bernama Karungkalah, anak ketiga bernama Katum Maralah, anak keempat bernama Sandanggreba dan anak kelima bernama Retikandayun. Dari kelima anak Raja Kendan, si bungsulah yang paling disukai sang ayah, karena dinilai Retikandayun memiliki sikap lebih baik dibanding kakak-kakaknya dan memiliki watak yang tidak terlalu mementingkan masalah duniawi. Hal inilah yang melatar belakangi Sang Kandiawan menunjuk Retikandayun sebagai penggantinya. Karena Sang Kandiawan memutuskan untuk turun tahta setelah menjabat 15 tahun. Dan memilih untuk menjadi seorang resi di Layuwatang untuk menyebarkan ajaran agama pada waktu itu. Pengangkatan Retikandayun sebagai raja menghasilkan pergunjingan di kalangan Kerajaan Kendan, karena biasanya putra sulung atau anak kedua yang berhak menggantikan sang ayah. Namun, masalah tersebut tidak meruntuhkan niat Sang Kandiawan dan tetap memilih anak bungsunya yang masih berusia 21 tahun untuk menjabat sebagai raja. Penobatan Retikandayun dilakukan pada malam bulan purnama. Besok harinya setelah penobatan Retikandayun mengambil keputusan pertamanya yang merubah sejarah Kerajaan Kendan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya di Kendan ke sebuah lokasi baru yang diapit dua Sungai Cimuntur dan Sungai Cimanuk yang diberi nama Kerajaan Galuh. Saat Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Sang Tarusbawa, kerajaan tersebut sudah mulai kehilangan kejayaan dan pamornya. Apalagi semakin lama semakin mendapat tekanan dan serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Lalu Tarusbawa mengganti nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan Bogor. Akhirnya Sang Retikandayun memutuskan untuk mahardika atau membebaskan diri dari Kerajaan Sunda. Kemudian Sang Maharaja Tarusbawa memutuskan untuk mengakhiri Kerajaan Tarumanegara pada tahun 670 Masehi. Dan membagi dua wilayahnya, yaitu Kerajaan Galuh di bagian timur dan Kerajaan Sunda di wilayah bagian barat bekas wilayah Tarumanegara. Sang Retikandayun Raja Galuh pertama, memerintah Kerajaan Galuh cukup lama, yaitu selama 90 tahun, dari 612 sampai 702 Masehi. Retikandayun lalu menikah dengan Putri Resi Makandria, Manawati atau Dewi Chandra Resmi, dan mempunyai 3 putra, yaitu Sempakwaja, Resi Wanayasa atau Jantaka, dan Mandi Minyak atau Amara. Seperti dirinya Sang Retikandayun yang anak bungsu dari 5 bersaudara, dan dipilih sebagai seorang raja. Sang Retikandayun akhirnya memilih anak bungsunya sebagai pemimpin wilayah keratuan, sebab Sempakwaja anak pertama dan Jantaka anak kedua memiliki kekurangan fisik. Akhirnya Sempakwaja yang bergigi ompong memimpin wilayah kebataraan atau keramaan di Galunggung dan bergelar Batara dan Hyang Wuru. Sementara adiknya, Wanayasa memimpin wilayah Keresian di Denuh karena dirinya menderita penyakit hernia atau purut, dan bergelar Resi Rahyang Kidul.
Selanjutnya Kerajaan Galuh diperintah selama 7 tahun oleh Mandiminyak putra bungsu Prabu Wretikandayun dari 702 sampai 709 Masehi sebagai Raja Galuh kedua. Istrinya, yaitu Dewi Parwati, dari Kerajaan Keling di Kalingga Utara, Jawa Tengah. Sayangnya, Mandiminyak dan Powahaci Rababu, istri Sempakwaja menjalin hubungan gelap. Dari Dewi Parwati, Mandiminyak memiliki putri yaitu Sangaha, sedangkan dari Powahaci Rababu memiliki putra bernama Sena atau Bratasenawa. Kedua anak sang Mandiminyak lalu dinikahkan, walau satu ayah. Dari pernikahan Sangaha dan Sena memiliki seorang putra yaitu Sanjaya. Pernikahan ini tercatat pada Prasasti Stirengga atau Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi. Raja Galuh ketiga, yaitu Sena atau Bratasenawa, memerintah 10 tahun antara 709 sampai 716 Masehi, bergelar Sang Prabu Bratasena Raja Putra Linggabumi. Ia bersahabat dengan Tarusbawa Raja Kerajaan Sunda yang memerintah selama 54 tahun, antara 669 sampai 723 Masehi. Purbasora adalah anak Sempakwaja dan cucu Wretikandayun berniat menggulingkan Sena atau Bratasenawa anaknya Mandiminyak pada tahun 716 Masehi, karena Sena atau Bratasenawa adalah anak hasil hubungan gelap antara Mandiminyak dengan Dewi Wulansari istri kakaknya yaitu Sempakwaja. Oleh karena itu Purbasora merasa lebih berhak atas singgasana Galuh, karena ayahnya adalah anak pertama Wretikandayun, yaitu Sempakwaja. Ayah Purbasora tidak diangkat menjadi raja karena dinilai kurang layak menjadi pemimpin karena memiliki kekurangan fisik. Sebenarnya Sena dan Purbasora adalah saudara satu ibu, yakni Powahaci Rababu atau Dewi Wulansari. Dengan dibantu pasukan Prabu Wiratara, adiknya Citra Kirana dari Kerajaan Indraprahasta, karena Citra Kirana istrinya Purbasora putranya Resi Guru Padmahariwangsa Raja Indraprahasta dan Arya Bimaraksa putranya Resi Jantaka. Purbasora melancarkan kudeta merebut Kerajaan Galuh. Sena berhasil kabur ke sekitaran Gunung Marapi yang termasuk wilayah Kerajaan Kalingga, kerajaan nenek istrinya, Maharani Sima. Akhirnya Purbasora menjadi penguasa Kerajaan Galuh keempat, memerintah selama 7 tahun antara 716 sampai 723 Masehi. Dan permaisurinya bernama Dewi Citra Kirana putri Raja Indraprahasta Sang Resi Padmahariwangsa, mempunyai anak, Wijaya Kusuma, Wiradi Kusuma dan Dewi Komalasari. Prabu Purbasora mengangkat Pati Arya Bimaraksa putranya Jantaka, dan menikahkan dengan putra bungsunya yaitu Dewi Komalasari. Di awal kekuasaannya Prabu Purbasora mengikis habis pengikut Bratasenawa atau Sang Sena. Sementara Bratasenawa atau Sang Sena mendapat bantuan politik dari penguasa Kerajaan Kalingga Utara, kemudian Chandra Resmi Makandria menobatkan Bratasenawa atau Sena menjadi pemangku Kerajaan Kalingga Utara yang kemudian menikah dengan Sangaha putrinya Mandiminyak dari istrinya Dewi Parwati, putranya Maharani Sima. Perkawinan antara saudara antara Bratasenawa atau Sena dengan Sangaha tetapi berlainan ibu tersebut, perkawinan Manu, melahirkan Sanjaya. Kehadiran Sanjaya di Kalingga Utara membuat kekhawatiran Prabu Purbasora, bahwa Sanjaya akan membalas dendam kekalahan ayahnya Bratasenawa atau Sang Sena sebagai penguasa sah Galuh. Sanjaya, anak Bratasenawa atau Sena dinikahkan dengan cucu Tarusbawa yang bernama Dewi Teja Kancana, Hayu Purnawangi atau Sekar Kancana. Karena anak Tarusbawa yakni Sunda Sembawa wafat saat usia muda, maka cucunya yang bernama Dewi Teja Kancana, anak dari Sunda Sembawa menjadi ahli waris kerajaan. Namun, karena ia seorang wanita, maka ia dinikahkan dengan Sanjaya. Sanjaya atau Rakayaan Jambilah yang menjadi Raja Galuh Pakuan kelima sekaligus Kerajaan Sunda, dan memerintah selama 9 tahun antara 723 sampai 732 Masehi. Sewaktu Sanjaya alias Rakayaan Jambi berada di Kerajaan Sunda, ia bertekad balas dendam terhadap Prabu Purbasora dan keluarganya. Lalu ia meminta bantuan Prabu Tarusbawa, sahabat ayahnya yang juga kakek istrinya. Sebelum penyerangan dilancarkan, Sanjaya telah menyiapkan pasukan khusus yang ia pimpin langsung di daerah Gunung Sawal atas bantuan Prabu Yud Sawal.
Di bawah Patih Anggada memimpin pasukan Sunda melakukan penyerangan dilakukan secara mendadak dan pada malam hari. Di dalam pertempuran Prabu Purbasora di usia tuanya gugur di tangan pasukan Punggawa Sanjaya. Sementara berdasarkan versi Babon Cipancar Hilir Sumedang Larang, ketika penyerangan ke istana kerajaan Galuh, Prabu Purbasora tidak gugur, tapi dapat meloloskan diri dari kepungan pasukan Punggawa Sanjaya. Begitu juga menantunya yaitu Patih Arya Bimaraksa dan istrinya Dewi Komalasari, Wiradi Kusuma dan Wijaya Kusuma putra-putrinya Purbasora dari permaisurinya Citra Kirana, berhasil meloloskan diri masuk ke dalam hutan belantara sehingga pasukan Sanjaya kehilangan jejaknya. Lalu mereka berempat sampai di daerah Segar Manik atau Sagara Manik dan mendirikan padukuhan di Sagara Manik Cipancar Hilir, dan padukuhan tersebut yang sekarang menjadi makam Cipancar di Kecamatan Sumedang Selatan. Sanjaya mendatangi Sempakwaja di Galunggung dan meminta agar pamannya menobatkan Demunawan, anak keduanya, menjadi Raja Galuh. Namun, Sempakwaja menolak permohonan itu karena curiga merupakan tipu muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demunawan. Begitu juga Sanjaya tidak bisa mengetahui keberadaan Arya Bimaraksa alias Ki Balangantrang dan keluarganya. Sanjaya yang berhasil menggabungkan Kerajaan Medang Jati, Kerajaan Indraprahasta dengan Kerajaan Galuh. Kemudian mengangkat Patih Saunggalah yaitu Wijaya Kusuma putranya Prabu Purbasora menjadi pemangku Kerajaan Galuh Pakuan di wilayah Cipancar Girang Garut. Prabu Wijaya Kusuma atau Wijaya Kusuma memperistri Lenggang Kencana atau Sekar Kencana putranya Arya Bimaraksa dan Dewi Komalasari adiknya Prabu Wijaya Kusuma, mempunyai anak, Prabu Permana di Kusuma atau Permana Ajar Padang, Raja Galuh ke-6 antara 724 sampai 725 Masehi, yang makamnya di Gunung Padang, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Prabu Permana di Kusuma atau Permana Ajar Padang memperistri Naganingrum putranya Wira di Kusuma dan Siti Putih atau Iwa Pancakudra, mempunyai anak, Prabu Ciung Wanara atau Prabu Jaya Prakosa Mandaleswara Salaka Buana atau Buyut Maja atau Jaka Suratama atau Sang Manara, Raja Galuh Pakuan ke-8 antara 739 sampai 783 Masehi. Makamnya di Puncak Damar Cisema Desa Paku Alam Kecamatan Dharmaraja Sumedang. Lalu yang mana letak makamnya Adipati Liman Senjaya Kusuma atau Sunan Cipancar, putranya Prabu Hande Liman Senjaya dan Siti Rapiah Nursari, yang memperistri Siti Ratnasari yang sering disamakan dengan Prabu Wijaya Kusuma. Makamnya Adipati Liman Senjaya lokasinya berada di luar pagar yang ada makam berurutan dimulai Prabu Wijaya Kusuma, Lengganingrat, Lenggang Sari, Lenggang Kancana, Sunan Ulun Wangsa Dita I dan Wangsa Dita II. Lihat denah makam ini. Itulah penjelasan sejarah dan makam mengenai Prabu Wijaya Kusuma anak ke-1 Prabu Purbasora Raja Galuh ke-4 antara 716 sampai 723 Masehi, yang menjadi penguasa Medang Kamulyan zaman Kerajaan Galuh di Cipancar Girang Limbangan Garut. Salam santun.